Shalom adik-adik. Shalom Kak. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat adik-adik di rumah. Kembali kita berjumpa dalam ibadah kebaktian sekolah minggu GKPS Haleluya. Nah adik-adik, tidak terasa ternyata kita sudah hampir 3 bulan melakukan ibadah secara online. Tapi kakak yakin di sini adik-adik di rumah tetap merasakan sukacita dari Tuhan walaupun di rumah. Karena Tuhan tahu anak-anak yang datang kepadanya, anak-anak yang datang memuji Dia dimanapun tempatnya, Tuhan akan senang. Jadi adik-adik di rumah, biarpun kakak-kakak guru sekolah minggu nggak bersama dengan adik-adik di rumah, tetaplah beribadah di rumah masing-masing. Bagi adik-adik kami yang belum bisa ikut beribadah, mulai minggu depan diingatkan mamanya atau orang tua kami di rumah juga mengingatkan adik-adik kami di rumah supaya mengikuti ibadah sekolah minggu GKPS Haleluya setiap hari Minggu pukul 8.30 WIB. Hari ini kakak-kakak guru sekolah minggu yang melayani ada Kak Roma dan Kak Dewi sebagai song leader, ada Kak Excel sebagai pemandu gerak, dan ada Dea Borusilalahi sebagai pemain musik, dan kakak sendiri Kak Rusmiati Girsang sebagai pemandu pujian. Mari kakak-kakak kita sapa adik-adik kita di rumah. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Iya, kakak harapkan semua kabarnya luar biasa. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum dimulai ibadahnya, kakak harapkan adik-adik di rumah mempersiapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Supaya nanti pas kebaktian nggak lari ke sana kemari. Dipersiapkan uang persembahannya. Duduk yang manis ya, biarpun di rumah tetap kita beribadah kepada Tuhan dalam keadaan tertib. Nah kita akan memulai ibadah kita siapkan hati kita akan bernyanyi, hari ini harinya Tuhan, jadi semuanya harus bersuka cita. Kita angkat lagu kita, hari ini harinya Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, kami sembah melalui Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Jika Tuhan masih izinkan kami melakukan kebaktian sekolah minggu GKPS Haleluya. Tuhan Yesus, hadirlah di hati kami supaya kami bisa melaksanakan ibadah ini dengan hikmat, dengan sungguh-sungguh, supaya ibadah yang akan kami lakukan ini berkenan di hadapan Allah. Berkati acara kami ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah setiap pujian, doa yang kami sampaikan
menyenangkan hati Tuhan. Berkati adik-adik kami yang mengikuti ibadah secara online pagi hari ini, berikan mereka sukacita daripadamu ya Bapa. Berkati juga orang tua mereka dimanapun mereka berada. Begitu juga Bapa buat kami guru-guru sekolah minggu. Berikan kami sukacita, kebijaksanaan, dan kesabaran ya Bapa untuk melayani anak-anak sekolah minggu dalam ibadah sekolah minggu. Terima kasih Bapa, inilah kami anak-anak-Mu yang datang ke hadapan-Mu memuji, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, ini kami ya Tuhan. Amin. Adik-adik di rumah masih merasakan sukacita ya? Oke, kita kembali akan memuji Tuhan melalui lagu pujian Mega-Mega Pelangit. Adik-adik di rumah semuanya berdiri. Ayo jangan ada yang duduk kembali, jangan ada yang duduk ya, semuanya berdiri. Kita nyanyikan lagu Mega-Mega HP Langit. Berarti harus panjang sabar. Kalau pencuri itu panjang tangan. Jadi adik-adik di rumah nggak ada yang panjang tangan kan? Karena semuanya anak semuanya anak Tuhan. Nah sekarang kita akan membaca Tita. Nah minggu lalu kita sudah membaca Tita Pasapuluhon. Nah sekarang balik kita akan membaca Tita Parlobe. Kalau anak-anak sekolah minggu GKP Haleluya harus semuanya menghafal Tita Tuhan dalam bahasa Simalungun. Nah sekarang kita ulang kembali membaca Tita Parlobe. Semuanya mengikuti kakak ya. Oke. Tita Parlobe. Tita Parlobe. Ahudo Jahoba Ninai Batamu. Ahudo Jahoba Ninai Batamu. Nini Naibatata. Nini Naibatata. Lang maloho marnai batana legan. Lang maloho marnai batana legan. Sobali ahu. Sobali ahu. Kakak yakin sudah banyak adik-adik sekolah minggu di rumah menghafal Tita ini. Nah, sekarang kita akan membaca ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Kitab Wahyu 9 ayat 4. Nah, tadi kan sebelum ibadah adik-adik di rumah sudah mempersiapkan Alkitabnya ya. Ayo, semuanya buka dulu Kitab Wahyu 9 ayat 4. Wahyu 9 ayat 4. Sudah dapat adik-adik? Iya, sudah dapat ya. Ini di perjanjian baru.
Oke, kita baca dulu secara bersama-sama. Wahyu 9 ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Nah, supaya lebih mudah menghafalnya, kita buat gerakannya ya. Nah, perhatikan pemandu gerak kita Kak Excel, supaya adik-adik di rumah nanti gampang menghafal kata-katanya. Semuanya perhatikan Kak Excel ya. Kita mulai. Wahyu 9 ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Oke, udah lebih gampang kan adik-adik? Nanti kalau misalnya belum hafal kali, diulang lagi sekali 2 kali lagi di rumah. Bagi adik-adik yang kelas kecil, ayo abang-abang atau kakak-kakaknya di rumah atau mama papanya, ayo dibantu adiknya. Kalau sudah hafal, divideokan, kirim sama kakak-kakak guru sekolah minggu. Siapa nanti yang paling rajin mengirimkan video ayat hafalan? Nanti akan dikirimkan hadiah kepada adik-adik yang rajin mengirimkan video ayat hafalan. Nah, itulah ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Nah, kita akan mendengarkan cerita Alkitab melalui firman Tuhan yang akan dibawakan pembimbing sekolah minggu Inang Situa R. Banjarnahor. Kita siapkan hati kita ya adik-adik, duduk yang tertib. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan dengan lagu pujian, Ku Ingin Mendengar Cerita. Ku ingin dengar cerita. Shalom anak-anak semua. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yesus kalau pada hari ini, minggu ini, tanggal 2 Agustus, kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari minggu ini, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Anak-anakku terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita tutup mata. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami angkatkan hanya kepadamu Bapa. Bapa yang maha baik. Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh kami bersyukur Tuhan kehadirat-Mu di minggu ini. Untuk kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa,
pada hari ini Tuhan Yesus, Engkau izinkan kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami mohon Kau ada di tengah kami. Berbicaralah Tuhan Yesus, supaya anak-anak siap mendengarkan. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anakku yang kukasihi. Terima kasih pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau, sampai kota itu jatuh. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku yang kukasihi, cucu opung yang terkasih, terima kasih. Opung senang sekali kalau pada hari ini kita boleh lagi berkumpul bersama-sama. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan, kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada hari ini yang menjadi tema khotbah kita pada hari ini, yaitu yang diambil dari Ulangan 20 ayat 19 sampai 20, temanya yaitu menjaga lingkungan. Anak-anakku yang terkasih, kitab Ulangan adalah sebagian besar pengulangan dari kitab Keluaran, Bilangan, dan Imamat. Nats ini merupakan bagian dari hukum yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa hambanya. Khususnya dalam berperang. Di dalam berperang ini ada batasan-batasan yang harus mereka perhatikan. Sebelum firman Tuhan kita lanjutkan, Opung mau tanya, anak-anak sekalian, cucu Opung, tahu nggak siapa Musa itu? Musa? Iya, Musa adalah orang yang dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanan. Jadi kalau kita lihat bagaimana Musa membawa bangsa Israel supaya sampai ke tanah Kanan. Tentu di dalam perjalanan ini untuk mencapai tanah Kanan, menuju tanah Kanan, mereka sering bertemu dengan bangsa-bangsa lain. Kadang-kadang di dalam perjalanan mereka harus berperang dengan bangsa itu. Ini cobaan yang mereka hadapi. Mereka berusaha bagaimana mereka bisa melewati daerah yang sedang mereka jalani. Iya, mereka harus berperang. Di dalam hal ini, Tuhan melarang mereka merusak pohon-pohon yang ada di sekitar jalan
yang mereka jalani. Walaupun mereka berperang dengan manusia, tetapi pohon-pohon yang ada di tengah jalan itu, di pinggir jalan, tidak boleh mereka rusak. Kenapa? Tuhan mengatakan di sini, yang boleh kalian hancurkan adalah pohon-pohon yang tidak menghasilkan. Pohon yang ada di pinggir jalan itu, yang mereka temui boleh ditebang, tetapi yang ditebang itu, pohon ditebang itu dijadikan pagar atau benteng bagi bangsa Israel pada waktu itu untuk melindungi dirinya, untuk melawan musuh-musuhnya pada waktu itu. Dalam nats ini, batasan itu adalah, ada batasan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel pada waktu itu, yaitu larangan merusak pohon saat berperang. Alasannya apa? Manusia berbeda dengan pohon. Ya. Yang boleh mereka rusak pohon yang tidak menghasilkan makanan. Tadi dikatakan di sini. Sebenarnya kalau kita lihat, ini sama dengan topik yang sedang kita bahas atau yang kita bicarakan saat ini, yaitu menjaga lingkungan. Tuhan menginginkan kita, anak-anakku sekalian, menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Lingkungan itu adalah apa yang ada di sekitar kita. Di kiri, kanan, muka, belakang. Itu dia. Kita harus sungguh-sungguh menjaga. Jangan kita rusak. Sekarang, yang sering kita lihat, yang sering kita hadapi, yang sangat sederhana. Misalnya, tanaman, pohon-pohonan yang ada di sekitar kita. Opung mau tanya sama cucu Opung. Ada enggak cucu Opung yang merusak tanaman? Ada, Pung. Bagaimana? Iya. Lihat, lewat jalan udah tahu ada bunga di situ, dipijak saja. Nggak mau tahu. Ini dia. Kemudian, yang sangat sederhana yang merusak lingkungan, membuat lingkungan kotor, buang sampah sembarangan. Ya, sangat sederhana. Contoh, makan permen. Ada ya cucu Opung mungkin di dalam gereja pada saat ibadah makan permen. Permennya dimakan, habis itu kulitnya dibuang di dalam gereja. Ini merusak, ini membuat gereja kotor. Gereja itu rumah Tuhan yang harus kita jaga. Kebersihannya, kekudusannya, jangan sembarangan. Ini dia. Di dalam rumah kita, lihat sampah, tidak disapu, dibiarkan saja, dilewati saja. Ya, kadang-kadang kita berjalan, ya, lihat sampah, dilewat. Apa salahnya? Sampahnya diambil, dikutip, dibuang ke tong sampah. Ini juga merupakan bagian dari kita menjaga lingkungan kita. Jadi, kalau kita lihat, bagaimana caranya kita? Apa yang harus kita buat supaya lingkungan kita ini tidak rusak? Supaya lingkungan kita ini tidak kotor. Supaya alam ini tidak kotor. Mulai dari hal yang sangat sederhana. Kalau sekarang Opung lihat ngetrennya, tanam bunga di halaman rumahmu. Tanam bunga, rumput-rumputan, tanam buah-buahan apa yang ada. Apalagi sekarang Opung lihat, ya sekarang banyak buah-buahan yang mini ya. Bisa ditanam di pot menghasilkan buah. Ini juga merupakan bagian dari menjaga lingkungan. Ya, jadi anak-anakku sekalian, cucu Opung yang terkasih, ya, di sini Tuhan menginginkan kita
pentingnya kita menjaga alam, menjaga lingkungan. Dimanapun kita berada, mari kita jaga dari hal yang sangat sepele, yang sangat kecil, sampai yang lebih besar lagi. Kita harus punya komitmen bahwa aku harus menjaga alam, aku harus menjaga lingkungan demi generasi berikutnya. Demikian firman Tuhan, anak-anakku sekalian, cucu-cucu Opung punya komitmen sekarang. Sama-sama kita katakan, aku punya komitmen, aku harus menjaga lingkungan. Aku harus menjaga alam di mana aku tinggal. Karena inilah yang dikehendaki Tuhan atas kita. Amin. Terima kasih Bapa yang baik buat firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami. Anak-anak-Mu sekolah minggu, kelas kecil dan kelas besar, sungguh-sungguh punya komitmen untuk menjaga alam, menjaga lingkungan, di mana inilah yang Tuhan pesankan kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan melanjutkan ibadah kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya, anak-anak-Mu ini akan menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak yang patuh akan firman Tuhan, menjaga lingkungan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh pembimbing sekolah minggu Inang Situa R. Banjarnahor. Biarlah melalui firman Tuhan kita diingatkan kembali anak-anak Tuhan untuk menjaga alam, melindungi alam ciptaan Tuhan supaya nanti kita tetap bisa hidup dengan bahagia di alam ini. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Tadi adik-adik sudah mempersiapkan persembahannya ya, semuanya diambil. Kita akan mengumpulkan persembahan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan tertulis dalam Mazmur 50 ayat 23a. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Sekarang kita kumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu Sejuta, Sejuta, Sejuta. Sejuta, sejuta, sejuta. Berdoa buat persembahan kita. Adik-adik di rumah kembali lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Bapa buat berkat yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami bisa melaksanakan ibadah sekolah minggu GKPS Haleluya pada pagi hari ini. Terima kasih juga Tuhan buat adik-adik kami yang dengan sukacita mengikuti ibadah secara online. Biarlah Tuhan ibadah kami ini, pujian yang kami berikan, doa yang kami sampaikan menjadi pujian yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami baru saja mendengarkan sebagian daripada firman-Mu.
Biarlah firman yang boleh kami dengarkan berbuah, bertumbuh di dalam hati kami dan bisa kami jadikan menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Berkati Inang Banjarnahor yang menyampaikan firman Tuhan hari ini, biarlah hidupnya diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan pakai lagi pembimbing sekolah minggu kami ini untuk menyampaikan firman-Mu supaya lebih banyak jiwa anak-anak yang diselamatkan. Terima kasih juga Tuhan buat adik-adik kami hari ini yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada ya Bapa. Biarlah mereka semakin rajin lagi untuk mengikuti ibadah setiap minggunya. Begitu juga dengan orang tua mereka ya Bapa. Kami mau serahkan juga orang tua, adik-adik kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang berkati kehidupan pekerjaan mereka. Berikan akal kebijaksanaan buat orang tua kami ini supaya lebih lagi bisa mengajari adik-adik kami ini untuk lebih dekat kepada-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami baru saja mengumpulkan sebagian dari berkat yang Kau berikan kepada kami. Berkati persembahan yang kami berikan ya Bapa. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini bisa kami gunakan untuk pelayanan Tuhan. Terima kasih buat tangan-tangan yang memberikannya Bapa. Engkau lebihkan lagi berkat-Mu kepada mereka. Tuhan Yesus, sebentar kami akan selesai melakukan ibadah kami ini. Biarlah Engkau yang menjaga kehidupan kami. Inilah kami ya Bapa yang datang ke hadapan-Mu untuk memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Nah, kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Warta sekolah minggu yang pertama, terima kasih buat adik-adik kami yang sudah mengikuti sekolah minggu lalu. Biarlah adik-adik kami ini semakin rajin lagi untuk mengikuti sekolah minggu, biarpun secara online. Biarlah berkat Tuhan semakin tercurah buat adik-adik kami. Nah, kami tetap mengundang adik-adik kami, mengingatkan adik-adik kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara online setiap minggunya pukul 8.30 WIB. Jangan malas-malas ya adik-adik. Nanti kalau COVID-nya nggak hilang-hilang, kita kan tetap beribadah secara online ya. Masa nggak pernah beribadah, nggak rindu kepada Tuhan. Tuhan selalu menantikan anak-anaknya untuk datang kepada Dia. Seperti kakak-kakak guru sekolah minggu ya. Kalau setiap hari Minggu, kakak-kakak sekolah minggu ini udah siap-siap loh. Kira-kira siapa adik-adik kami yang mengikuti sekolah minggu? Nah, kalau udah dikirim fotonya, sukacita di hati kakak-kakak guru sekolah minggu semakin bertambah. Jadi jangan malas ya adik-adik, biarpun di rumah tetap mengikuti ibadah sekolah minggu. Kita doakan bersama-sama semoga COVID, corona ini segala musnah dari muka bumi ini. Jadi kita kembali bisa bersama-sama beribadah di gereja. Oke. Nah, yang kedua, kami sangat mengharapkan kepada orang tua kami mohon untuk tetap mengingatkan adik-adik kami ini untuk mengikuti sekolah minggu. Nah, foto-foto selama beribadah, video ayat hafalan boleh dikirimkan kepada kami kakak-kakak guru sekolah minggu. Dan juga melaporkan uang persembahan kepada kami guru sekolah minggu. Nah, berikutnya kami mengucapkan kakak-kakak guru sekolah minggu semua, mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik kami yang merayakan ulang tahun selama seminggu ini. Panjang umur, semakin pintar, semakin bijak, kiranya dengan bertambahnya umur, adik-adik kami ini semakin dewasa. Dan Tuhan Yesus kiranya selalu memberkati adik-adik kami. Nah, yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik kami yang mengikuti ibadah sekolah minggu yang lalu. Nah, inilah adik-adik kami yang mengikuti ibadah sekolah minggu GKPS Haleluya. Coba inilah dia semua adik-adik yang mengikutinya. Lukas 14 ayat 11. Sebab siapa yang meninggikan diri
Dan Ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan ditinggikan. Selamat. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Amin. Salam. Siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom. ia akan ditinggikan. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Nah, buat yang lain supaya nampak fotonya ya, bersama-sama siapa yang ikut bersama-sama dengan kita mengikuti ibadah secara online, kami harapkan semuanya juga bisa kita bersama-sama memuji Tuhan kita. Nah, itulah warta jemaat Sekolah Minggu GKPS Haleluya. Kita akan menutup ibadah kita. Nah, kita akan menyanyikan lagu sebelum kita berdoa. Kita akan menyanyikan lagu Mari Bergirang. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji syukur hormat kemuliaan kami angkatkan hanya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami merasakan berkat Tuhan yang sungguh luar biasa pada kami. Kami merasakan Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami. Memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Bapa yang baik. Kami mau serahkan seluruh anak-anak sekolah minggu GKPS Haleluya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menjaga, memberkati dan melindungi. Khususnya Tuhan dalam kegiatan mereka sepanjang minggu ini. Jauhkan Tuhan virus yang begitu jahat. Corona 19 yang saat ini merajalela. Jauhkan dari anak-anak kami. Jauhkan dari keluarga kami. Kami yakin dan percaya bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau akan memimpin kami pribadi lepas pribadi. Engkau akan pertemukan kami minggu depan lagi dengan ibadah kami ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami boleh melayani-Mu. Semua kami yang boleh melayani-Mu pada hari Minggu ini. Tuhan jaga, Tuhan berkati. Biarlah ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Ampunkan kami atas dosa kami Bapa supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kabulkanlah Bapa doa kami ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganup, Pasada Uhur Nami, Aseto Rangganup, Sengboi dalanan nami, Salakana Torsa, Dobham Hasoman nami,
torang age huja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Horas bemaita, horas bemadatongon, nadohor ke nadao. Horas bemaita, horas, horas, horas. Shalom, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan dalam ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.